Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai rancangan pembelajaran dalam UBD Explore and Experience, Enable and Acquire. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya, Cica Masita, selanjutnya ada teman saya, Khairatun Rambe, kemudian Novi Ramadhani Ritonga, dan Reinhard Aka Panggabean. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan bagaimana merancang kurikulum berbasis UBD, yaitu tentang Explorer and Experience, Enable and Equip. Di sini bertujuan untuk bagaimana pengembangan kinerja, khususnya dalam mengembangkan kelengkapan pada pengalaman, alat pengetahuan, dan yang dimana pengetahuan diperlukan untuk menambah wawasan peserta didik untuk mencapai tujuan dalam kinerja. Bagaimana cara melibatkan peserta didik dalam mengeksplorasi ide-ide dan pertanyaan yang penting dalam suatu proses pembelajaran dengan mengaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu guru harus memberikan pertanyaan pemantik. Di sini bertujuan untuk merangsang rasa ingin tahu dari peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan pembelajaran yang menarik. Nah, di sini guru dapat mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Dengan begitu, peserta didik tidak akan merasa bosan apabila proses pembelajaran hanya seputar hal yang ada dalam buku saja. Nah, di sini guru diharapkan untuk memperkaya peserta didik dengan menjelaskan materi, kemudian meningkatkan dan menambahkan dalam kehidupan sehari-hari atau memberikan contoh sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Ya, juga memberikan atau mengaitkan dengan fenomena-fenomena yang menarik yang berkaitan dengan pembelajaran yang belum diketahui peserta didik, begitu ya. Dengan begitu, peserta didik dapat menjelaskan atau memiliki atau merasa lebih untuk meningkatkan rasa ingin tahu dan membuat peserta didik menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam pemikirannya. Selanjutnya adalah membagi peserta didik ke dalam kelompok belajar dengan kegiatan diskusi, pengamatan, dan bertanya. Dalam hal ini, guru meminta siswa untuk berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan, kemudian mengamati bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut, dan menanyakan jikalau tidak mengerti terhadap permasalahan yang diberikan. Selanjutnya, guru juga dapat berinovasi dengan membuat permainan dalam pembelajaran agar siswa lebih tertarik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, dan siswa merasakan bahwa belajar tidak hanya dilakukan secara serius, tetapi dapat dilakukan dengan metode bermain. Selanjutnya bisa dilakukan dengan cara melengkapi pertanyaan. Nah, dengan melakukan kuis melengkapi pertanyaan, maka di sini siswa dapat melatih bagaimana cara mereka menggunakan bahasa dalam menyusun pertanyaan yang baik. Pertanyaan kedua. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik itu mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide yang penting. Selanjutnya, pada slide ini merupakan jawaban dari pertanyaan sebelumnya. Jadi, kegiatan pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan puncak peserta didik itu bisa menggunakan pembelajaran di luar kelas. Jadi, dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa teori yang mereka pelajari itu cocok dengan kenyataan yang ada di kehidupan nyata. Kemudian, pada pembelajaran eksplorasi mandiri, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan eksperimen dalam pengembangan pemahaman peserta didik dari materi yang telah disampaikan. Menurut Herlock,
terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Yang pertama itu adalah memberikan siswa itu waktu bebas. Jadi ketika siswa itu memiliki waktu bebas, dia itu dapat mengembangkan ide-ide kreativitasnya. Kemudian yang kedua itu adalah memiliki kesempatan. Ketika peserta didik diberikan kesempatan, jadi mereka itu akan mengembangkan kehidupan yang kaya akan imajinatif dan bebas dari tekanan kelompok sosial. Selanjutnya adalah dengan cara memberikan dorongan. Maksud memberikan dorongan di sini yaitu kita sebagai orang dewasa memberikan dorongan kepada si anak untuk kreativitas anak. Meskipun nanti hasilnya atau prestasi yang dia peroleh itu jauh di bawah standar dari orang dewasa, maka kita tidak boleh mengkritik ataupun mengejek hasil dari prestasi yang dia peroleh. Selanjutnya adalah dengan cara memberi sarana. Seperti kita ketahui bahwa sarana merupakan salah satu hal yang penting untuk mendorong atau merangsang eksplorasi dan juga eksperimen dari kreativitas si anak tersebut. Selanjutnya adalah dengan cara memberikan lingkungan yang baik. Kita sebagai orang dewasa ada baiknya memberikan lingkungan rumah dan sekolah yang mampu merangsang kreativitas anak. Bimbinglah anak untuk menggunakan sarana yang akan mendorong kreativitas dan berikan sedini mungkin sejak anak masih bayi dan lanjutkan hingga masa sekolah. Selanjutnya adalah cara mendidik. Didiklah anak ini secara demokratis dan permisif. Permisif maksudnya di sini adalah secara terbuka. Maksudnya di sini kita mendidik anak itu secara demokratis dan juga terbuka baik di sekolah dan di rumah, karena ini akan meningkatkan kreativitas dari si anak tersebut. Selanjutnya adalah pengetahuan. Berikan kesempatan untuk si anak memperoleh pengetahuan, karena yakinlah bahwa semakin banyak pengetahuan yang dia peroleh, maka akan semakin baik dasar dari si anak tersebut untuk mencapai hasil yang kreatif.